124, kali ini saya ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kalau dulu kita ingatnya pasti damkar. Tapi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tidak hanya tentang soal pemadam kebakaran. Pasti tahu dong ya lagi viral, masa orang putus cinta kedatangnya ke pemadam kebakaran? Bener nggak sih seperti itu? Yuk kita langsung tanya aja sama Kepala Damkarkat Kota Makassar, Pak Hasanuddin. Yuk ikuti saya. Gue lupa itu. Assalamualaikum Pak Hasanuddin. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Wah, ini lagi ngapain ini Pak? Ada yang rusak? Sementara mengecek fisik dari mesinnya. Oke. Ya. Nah Pak Hasanuddin, kita cukup tertarik ini. RRI datang ke Damkar gara-gara kemarin ada yang viral Pak. Baik. ini bener nggak sih Pak, kalau misalnya kita datang ke Damkar bisa ngurusin soal hati nggak sih Pak? Hati yang lagi terbakar karena putus cinta. Situasional ini. Iya, oke. Jadi baik, pemirsa 124, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar. Dari laporan yang masuk memang berbagai macam. Ya, dari lapor. Selain tugas pokok tusi kita di Damkar ini, ada juga beberapa masuk laporan yang sifatnya yang minta tolong. Minta tolong, apa aja itu Pak? Ya seperti itu, minta tolong diambilkan rapor anaknya. Wah, rapor anaknya kayak ya. gitu Pak ya, oke. Kuncinya masuk ke gorong-gorong, Oke. terus kunci mobilnya tertinggal dalam mobil yang otomatisnya bekerja terkunci, seperti itu. Tapi hal ini sebenarnya kita situasional karena ini kan sebenarnya bukan tugas pokok kami. Ya, bukan Tapi tugas. kenapa kok mau sih Pak? Namanya juga kita ya mungkin teman-teman di sini pada pekerja-pekerja sosial semua di sini, karena mereka berkecimpung di di satu wadah yang memang betul-betul kerjanya kerja sosial. Oke. Namanya orang minta tolong, apa bedanya kita menolong tetangga? Ya, Pernah nggak sih Pak ada yang minta tolong dilepasin cincinnya? Cincin, itu hampir Sering. dalam seminggu itu bisa 4-5 kali itu. Ada juga yang banyak itu kata kalau ada ular di rumah ini dibantu juga sama damkar. Sering juga Pak ya? Kalau ular memang ya. Jadi untuk penyelamatan itu sendiri ada 5 tusi kita di situ. Road Traffic Accident (RTA). Ya. Begitu ada kecelakaan, ada orang di situ di dalam mobil yang terjepit, itu tugasnya kita. Kalau masalah kecelakaannya laka lantasnya sih bukan urusannya polisi itu, laka lantas. Tapi ada orang yang terjepit di dalam mobil itu, ini tugasnya kita untuk membuka mobil untuk mengeluarkan korban orang yang terjepit. Itu di RTA. Ada di Water Rescue. Water Rescue ini orang yang tenggelam. Ya. Sebenarnya kita menjadi potensi dari Basarnas. Orang yang tenggelam, tapi karena jaraknya Basarnas ke titik perkotaan ini itu jauh, karena orang sangat membutuhkan cepat, tentunya kita diberi kewenangan untuk itu, untuk segera mungkin di saat kejadian di lokasi tersebut. Jadi begitu dapat laporan kita langsung turun. Itu di Water Rescue. Adapun juga Animal Rescue. Animal Rescue ini seperti yang ular tadi. Ya, seperti ular itu. Ular ancaman bagi manusia, hewan buas, ada ancaman di situ yang masuk ke pekerangannya, ular, buaya dan lain-lainnya. Ya. Buaya udah pernah Pak juga? Buaya sering malah. Sampai saat sekarang ini sudah ada 3 kali evakuasinya. Terakhir yang waktu di lokasi banjir, yang dari sungai masuk ke daratan, di Antang itu. Nah, itu buaya ular. Kalau ular sering ya? Karena kita memang di sini ada ex kebun binatang, ada rawa-rawa, dan itu pasti disitulah banyaknya ular. Iya Pak, kalau dari penjelasannya tadi ini lumayan banyak hal yang harus dilakukan. Otomatis ini harus dilengkapi dengan peralatan. Tentunya peralatan ya jelas. Ini unitnya ini yang tadi saya cek itu unit rescue. Jadi selain pemadaman yang ada di sini, itu unit rescue. Ya, unit rescue yang semuanya peralatan yang dari tadi 5 yang saya sebut tadi. Termasuk hal-hal lainnya, laporan seperti kayak kunci yang pelepasan cincin harus kita gunakan. Itu lengkap ya Pak ya? Lengkap. Semuanya ada dalam unit ini. Nah Pak, sekarang kita lagi di mana nih Pak? Baik, ini unit rescue ya. Jadi unit ini yang meluncur di saat ada laporan masuk
terjadinya bukan kebakaran nih, non kebakaran. Penyelamatan ini. Penyelamatan. Ya? Oke. Ya, ada itu yang saya jelaskan tadi, ada animal rescue, water rescue. Ini semua peralatannya lengkap di dalam. Saya perlihatkan ini peralatan yang menggunakan penyelamatan di ketinggian. Ya. Termasuk laporan orang yang mau bunuh diri nih biasa. Wah, ada tali, ada peralatan lainnya. Oke. Ya, termasuk ini peralatan yang untuk alat potong cincin termasuk dan peralatan lainnya. Terkhusus di sini ada peralatan SCBA, ya. Alat ini digunakan kalau masuk dalam ruangan yang penuh dengan asap. Ya, alat bantu pernapasan seperti yang digunakan sama petugas ini, Pak? Petugas baik pemadaman maupun karena kan termasuk di pemadaman itu sendiri kita butuh evakuasi orang biasanya terjebak di dalam, termasuk penanganan tadi ini baru-baru tadi pagi. Ada lansia di lantai 2 yang kita keluarkan. Tentunya harus menggunakan alat bantu seperti ini. Oke. Ya, alat SCBA. Petugas yang dilengkapi dengan SCBA. Nah, ini RTA, Road Traffic Accident. Ya, termasuk ini petugasnya. Ini petugas penyelamatan menggunakan seragam seperti ini. Ya, dan ini petugas yang menggunakan pemadaman. Yang ini penyelamatan dengan lengkap dengan alatnya. Ini RTA untuk memotong-motong apakah itu beton, besi, plat yang tebal. Nah, ini kita gunakan alat seperti ini secara otomatis dan secara ada juga yang manual seperti cutter board. Termasuk alat yang kalau ada korban yang dari kita selamatkan dalam ruangan, termasuk kita berikan bantuan pernapasan seperti itu. Karena terkadang korban-korban dari kebakaran itu biasanya kekurangan oksigen biasanya. Karena jadi, asap gitu, Pak? Asap, terjebak di asap biasanya. Jadi ini kita alat bantu pertama. Selanjutnya di sebelah ini alat penyelaman, ya ada tandu, ya, alat-alat selam, ya. Di sini pun juga alat-alat potong, termasuk senso, ini figure egg, peralatan-peralatan untuk di ketinggian semua ini, masih di ketinggian. Termasuk juga di atas ini itu alat-alat berupa di animal rescue, ya. Ini khusus animal rescue, ini stick grab yang tangkap ular nih, Pak, ya. Ya. Begitu ada ular tinggal dijepit aja, tarik, tangkap. Oke. Ya. Tentunya pasti petugas terlatih, ya. Ada diklatnya, kita ikutkan diklat. Nah, kalau ini untuk apa nih, Pak? Ini untuk biasanya orang yang terkunci dari dalam rumah nih. Oke. Ya, untuk mencongkel pintunya, ya. Tentunya juga pasti adanya laporan yang kita, kalau tidak ada laporan lain lagi ceritanya. Seperti itu. Ini untuk sarang tawon. Oh, ya. Nah ini yang paling sering juga nih, Pak, sarang ini tawon. Yang hampir tiap malam kita lakukan dengan menggunakan ini proses, karena ada beberapa metode. Ada metode ini pembakaran. Oke. Jadi ini disambungkan dengan apa nanti, Pak? Tabung gas. Tabung gas. Ada pembakaran, ya, ada pembakaran. Itu metode pembakaran. Ada juga dengan menggunakan disemprotkan ke solar, ya. Terus ada juga yang diledakkan, sarangnya dengan menggunakan alat-alat yang lubangnya langsung kita ledakkan. Makanya ini juga ada tangga di bagian atas ya, Pak, ya? Kalau misalnya naik ke atas rumah untuk tawon itu ya, Pak? Ya? Ada crank juga. Kemarin kita dapat laporan sapi yang masuk ke dalam sumur, ya. Sapi yang masuk ke dalam got, yang ya tentunya harus menggunakan alat crank seperti itu. Seperti itu. Ada unit lighting juga. Kalau ada terjadi kebakaran, tentunya pasti semuanya penerangan. Penerangan seperti itu. Oke. Sip. Ya. Selain ini ada unit pemadaman. Ambil
nanti. Nah inilah tadi yang saya katakan, empat orang yang dalam unit sini, selebihnya di mobil Dalmas. Jadi di dalam sini driver dan krunya, di belakang sini bisa 2 orang kru. Oke. Ya tentunya pasti dengan safety lah. Jadi airnya dari sini Pak ya? Iya. Dari sini. Ini pelempar, ya. Ini yang menyedot. Kalau kekurangan sudah habis, masukkan dari sini. Ini pelemparnya. Kiri kanan. Bisa menggunakan 4 selang. 4 sebelah kirinya 2, sebelah kanannya 2. Paling panjang selangnya berapa meter Pak? Saya kira sama semua 30 meter, tergantung dari tekanan yang diberikan. Jadi ini bahkan sampai dengan 100 plus 30. Jadi kurang lebih 130 lah. Lengkap dengan peralatan yang ada. Ya, ada selangnya, ada kapaknya, ada linggisnya, karena kita biasa terkendala di akses masuk. Jadi unit ini juga dilengkapi dengan kapak dan linggis. Ada konektor cabang, ada nozzle. Ini nozzle-nya. Ya terutama kita harus dilengkapi dengan APAR, alat pemadam api ringan. Jadi dilihat situasinya, kalau memang cukup dengan menggunakan APAR, ya cukup APAR saja yang kita gunakan. Tidak perlu dengan unit, nah inilah petugasnya memakai fire jacket seperti ini, lengkap dengan APD-nya. Nah, tentunya dilengkapi dengan helm, lengkap dengan senternya, ya, alat komunikasi, ya, untuk safety di tangan. Nah, fire jacket ini anti panas, ya, anti panas, bukan anti api. Oke. Ya. Namanya juga kalau api, baja pun juga kebakar. Berarti kalau masuk ke dalam pas lagi panas-panasnya mereka tetap cold gitu Pak ya? Jadi ya tetap juga harus jauh dari api. Ada jarak lah yang diatur seperti itu. Jadi mereka harus dilengkapi dengan safety seperti itu. Dan ini untuk rescue-nya, ya, rescue menggunakan wear pack seperti ini, lengkap dengan peralatannya. Beda juga dengan sepatunya. Sepatunya ini yang berat, dengan berat 2 ton juga bisa safety seperti itu. Nah, warga 124 kalau bicara soal pemadam, ini kan nggak mungkin hanya sekedar bekerja toh ya Pak ya, pergi memadamkan kebakaran kemudian pulang lagi, tapi mungkin ada edukasi-edukasi yang diberikan kah dari pemadam kebakaran sendiri kepada masyarakat? Baik, jadi di pemadam kebakaran itu kita punya 5 pancadharma nih. Satu itu pemberdayaan dan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Di pencegahannya ini kita memuat di situ edukasi. Biasanya kemana saja tuh Pak? Edukasinya ini ya, kalau kita berharap dengan adanya sosialisasi, tentunya kita pasti kekurangan lah, kekurangan anggaran. Personil? Tidak termasuk kekurangan. Karena kalau kita mau menyentuh langsung itu memang kita menggunakan anggaran yang besar. Jadi kita manfaatkan dengan momen seperti ini, kita memanfaatkan media sosial yang ada. Ada media sosial, disitulah kita muat dengan muatan itu kita dengan edukasi. Edukasinya ya bagaimana mengendalikan titik api awal, bagaimana mencegahnya kalau terjadi titik api awal. Nah inilah yang kita coba melalui media sosial ini, dan alhamdulillah dengan media sosial ini yang kita gunakan itu langsung menyentuh ke masyarakat. Berarti tanggapannya di medsos sering dilihat ya Pak, banyak ininya ya? Ya, seperti itulah. Artinya begini, dengan keterbatasan anggaran, kalau kita mengadakan sosialisasi di setiap kelurahan-kelurahan, itu kan memang harus menggunakan anggaran. Bahkan kadang yang setiap kita lakukan itu sasarannya tidak tepat, ya, sasarannya tidak tepat. Yang paling tepat itu ya kita coba menggunakan media sosial yang ada, karena dari lapisan masyarakat media sosial ini orang gunakan. Nah, disinilah kita isi edukasi itu. Jadi banyak edukasi macam, termasuk juga field trip yang ada. Kita edukasi sejak dini, usia sejak dini, anak-anak TK yang
datang berkunjung di sini. Ke sini ya Pak ya? Dan hampir setiap hari. Ada? Hampir itu setiap hari. edukasinya apa aja Pak yang dikasih tahu? Ya, pengenalan peralatan, apa saja tugasnya pemadam, bagaimana mencegah tidak dilarang main api, dilarang ya bagaimana yang cepat nangkap dari anak-anak TK itu. Jadi mereka lebih senang, antusias ya Pak ya? Antusias. Antusias, Ya tentunya ada games-games yang kita berikan. Tentunya dengan hal seperti ini mereka antusias. Ada games-games termasuk ya pengenalan bagaimana tugas pemadam itu mengendalikan api dengan menggunakan air. Jadi ada pola-pola pemadaman yang kita berikan edukasi, yang mereka juga ikut langsung di lapangan. Oke Pak, ini kalau melihat mobil pemadamnya banyak banget. Memang ada berapa unit sih Pak di sini? Yang ada di Kota Makassar itu 67 dan itu juga masih kekurangan. Oh, masih kurang dari itu Pak jumlah, ya? karena memang ada hitung-hitungannya itu. Kalau dari jumlah penduduk 10.000 berbanding satu unit, ya dalam satu unitnya itu ada 7 personil. Jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar itu seharusnya mobil unit kita itu 120. Yang ada sekarang ini 67. Tapi itu masih kalau kekurangan untuk memenuhi setengahnya. itu sering diajukan, tapi mungkin Ya seperti itulah tadi kita sampaikan bahwa keterbatasan anggaran. Dan alhamdulillah dalam setiap tahunnya itu adalah ada. Tapi dari setiap unit yang ada ini Pak, ada nggak sih yang nggak pernah dipakai? Mudah-mudahan tidak pernah dipakai selama ini. Selama ini yang kita siapkan ada mobil tangga. Ya ada mobil tangga unit Skylife. Ya, jadi mereka naik tangganya itu naiknya itu pakai lift. Oh, itu berapa meter Pak? 42 meter. 42 Jadi meter. ada 3 unit. Duanya 42 meter, satunya 17 meter. Itu biasanya kalau ini digunakan untuk selain pemadaman juga digunakan untuk penyelamatan orang yang terjebak di ketinggian, itu kita gunakan. Dan mudah-mudahan tidak pernah terpakai. Tidak pernah terpakai, selama ini tidak pernah terpakai. Ya paling tidak kita tetap merawat mesinnya untuk naik turunnya, jangan sampai kita tidak diminta-minta, itu tetap kita siap. Nah Pak, kalau bicara soal damkar kan ini kan harus ketika ada kejadian langsung gercep. Ketika ada kejadian nggak mungkin mau tinggal dulu langsung jalan gitu ya. Nah disiplin apa yang diberikan kepada anggota nih Pak supaya mereka sudah tertanam, oh iya harus kayak gini. Teamwork. Nah, saya kira di pemadam itu mereka itu tadi yang saya katakan, dalam satu unit mereka itu ada 7 orang. Ya dalam satu unit mereka dalam 7 orang. Dan jumlah personil pun juga yang ada di Kota Makassar itu jauh masih kurang. Berapa orang? Yang ada sekarang ini 475 dan yang kita butuhkan 400 itu untuk di pemadaman. Belum yang di sekretariat ada 100 orang, sekitar 500-an, 575. Dan itu masih kurang. Dari jumlah keseluruhan itu, hitung-hitungan unit tadi, kalau mencukupi 120 berarti jumlahnya itu 900 orang. Ya sekitaran 900 orang. Yang ada sekarang sekitar 275-an. Masih kurang Pak ya? Itu juga masih kurang. Dalam satu unit ini, itu mereka 7 orang. Ada drivernya, ada helpernya, ada motorisnya. Makanya ada yang biasa bagian atas Pak ya? Enggak, tetap dia ada terbagi, ada yang double cabin, ada yang sendiri, tapi mereka terbagi. Dan ada juga memang unit untuk pasukan. Ya, ada sendiri untuk unit pasukan. Jadi nanti di sana mereka baru menyatu di mobilnya. Nah, dari 7 unit ini terbagi ke 7 orang, mereka semua punya fungsi. Satunya nggak ada, pasti mereka lumpuh. 6 orang mereka lumpuh. Nah, anggap saja contohnya, drivernya nggak ada. Nah, siapa yang mau bawa mobil? Cari lagi, ya. Nggak mungkin kan, yang petugas lainnya yang kita seperti itu. Jadi mereka harus yang kerja tim. Jadi teamwork. Pak, kesulitan apa yang paling sering ditemukan damkar kalau udah sampai di perumahan, rumah-rumah warga? Saya kira masih dalam situasi sampai saat ini masih aman. Ya, dari kita juga sangat terbantu dari warga. Nah, inilah dari berkat edukasi yang kita berikan, alhamdulillah di akhir-akhir ini mereka paham bagaimana tugas pokok fungsinya ini petugas pemadam. Tapi kan kalau Makassar kan masih banyak lorong-lorong kecil Pak. Nah itu, terkadang kendala ya seperti itu, lorong termasuk parkiran. Sudah dalam lorong masih parkir juga
warga pemukim yang di situ. Memakai badan jalan. Nah, ini Badan kadang jalan. terhambat lah karena dari kejadian titik api awal hanya membutuhkan waktu 4 menit. Itu menghabiskan dalam satu ruangan 4x4. Nah, itu 4 menit. Nah, bagaimana dalam situasi terjadi titik api awal kebakaran yang pada saat laporan masuk sampai di lokasi kita terkendala dengan hal seperti Jalan, itu. Ada yang parkir di badan jalan yang menghalangi tugas pemadam untuk masuk ke titik api. Tapi kalau proses pemadaman itu Pak ada waktu nggak sih Pak? Maksudnya dikasih timing harus selesai Ya itu, tadi yang saya katakan 15 menit. Oh, Dari laporan masuk, ya. Laporan masuk, di 2 menit pertama itu presesap namanya. Mereka dapat laporan, diinformasikan, loncengnya dipukul, belnya dibunyikan, mereka bersiap-siap. 2 menit itu sudah sampai di mobilnya. Artinya kadang di 1 menit sudah nyampe. Nah, begitu mereka keluar, hitung-hitungannya 7 menit sudah sampai ke lokasi. Itu 7 menit paling lambat. Meskipun itu berarti nggak berhitung jarak Pak ya? Kita sudah, makanya untuk penempatan pos, itu kita sudah tahu bahwa kita sudah ukur untuk respon time-nya itu di 15 menit. Sudah hitung macetnya, sudah hitung jaraknya, sudah hitung akses jalan masuknya, semua di area sekitar itu untuk penempatan satu pos. Jadi kita tidak ragukan lagi karena untuk menempatkan satu pos untuk menjangkau wilayah manajemen kebakaran Lokasi. kita, zonasi. Jadi seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di Makassar itu ada 7 pos. Yang sampai sekarang sebenarnya kita masih kurang. Pos selain di sini berarti Pak? Di mana aja itu Pak? Ada di Antang WTP. Antang, Di Kima, pos Kima, sekitaran pos Kima, di pelabuhan, yang pas keluaran tol itu. Satunya di sekitaran GMTD, di Tanjung dan Backup Barombong. Di sini dan satunya di Pengayoman, sekitaran Pengayoman, backup sebelah wilayah timur Kota Makassar. Tapi kalau yang damkar khusus yang bandara beda lagi tuh Pak? Oh beda lagi. Itu otorita okay. dari bandara. Biasanya kita kerjasama, ada MOU di situ. Pak paling lama memadamkan api selama ini kita bertugas paling lama tuh? Nah itu tadi saya jelaskan. Berapa lama? Jadi di 15 menit pertama itu sudah hitung-hitungan keluar air dari nozzle, ya itu hitungannya. Jadi tadi sudah 7 perjalanan, 2 menit gelar selang, 1 menitnya itu merencanakan. Jadi rencana operasinya itu hanya 1 menit. Harus cepat ya Pak ya? Harus cepat. 1 menit merencanakan. Harusnya bagaimana nih pola pemadamannya? Misalnya ada 8 rumah nih kebakaran semua. Harusnya bagaimana? Itu cuma 1 menit waktunya. 1 sampai 2 menit lah. Ya, seperti itu. Jadi untuk mencukupi semua 15 menit pertama. Nah, dari 15 menit itu tergantung lokasi kebakarannya nih. Ada juga laporan yang masuk itu api sudah membesar. Ya, karena itu bisa dapat dilihat kalau proses pembakaran itu kan tentunya asapnya warna hitam. Begitu sudah dikepung sama petugas pemadam, ya, sudah disiram, ada proses penyiraman di situ. Tentunya pasti asapnya warna hitam, putih. Jadi kalau ada perubahan dari asap hitam ke putih, berarti sudah ada pemadam. Sudah dikendalikan sama pemadam. Ini saya jadi ingat kasus kemarin Pak yang ada rumah berapa berjejer 8 unit atau 9 itu berapa lama kemarin dipadamkan itu Pak? Nah itu tergantung dari itu tadi laporan masuk. Kalau sudah apinya sudah membesar dan sudah memakan beberapa rumah begitu masuk laporannya. Nah, tentunya pasti kita mencoba dulu memblok utara, timur, selatan, barat. Lamanya saya kira situasional ya di situ, tergantung situasional. Kalau memang bahan yang terbakar itu rumah semi permanen, itu saya kira tinggal memblok saja utara, timur, selatan. Berbeda dengan kebakaran ruko, ataukah gudang, itu lebih lama lagi karena ventilasi. Unsur panasnya itu harus kita memang betul-betul keluarkan. Karena kapan terjadi kebakaran seperti itu, tanpa kita membobol untuk ventilasi,
susah. Itu akan muncul lagi terjadinya titik api awal. Nah Pak, kita sudah menjelaskan cukup banyak nih bagaimana sih prosedur, kemudian cara memadamkan api. Mungkin sekalian nih bagi tahu kepada warga 124 berapa sih nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya terjadi kebakaran atau minta tolong lainnya deh. Baik, pemirsa 124. Jadi saya kira langsung saja kita catat langsung saja dari simpan di nomor HP, jangan diingat. Sebenarnya nomornya gampang diingat. Tapi begitu terjadi kebakaran pasti kelupa deh. Tegang lupa. 0811 410 113. Oke. Oke. Jadi itu nomor yang bisa dikontak untuk warga 124 kalau misalnya di rumah aduh ada ular masuk nih karena musim hujan. Selain pemadaman di penyelamatan pun juga. Penyelamatan. Dan ini nomor layanan ini 1 kali 24 jam. Dan petugasnya pun juga ya memang tongkrongin ini nomor. Nggak boleh ditinggalkan. Oke. 0811 410 113. Sebenarnya gampang dihafal. Sangat gampang karena sedikit ada cuma 10 digit. 10 digit. Memang nomor layanan itu 10 digit. Jadi gampang diingat dan saya yakin kalau tidak disimpan di nomor HP, nomor ini pasti akan dilupa. Jadi harus dicatat ini biasanya pagi ibu-ibu. Langsung di HP. Langsung ditulis juga, terus layanan, taruh di dapur. Gitu. Layanan damkar. Damkar. Berarti untuk sosialisasi seperti yang dikatakan tadi, karena memang kita juga sering-sering nih, kayak sering-sering kalau misalnya nonton medsos, ada tuh yang viral Pak, gini caranya kalau misalnya tabung gas di rumah. Inilah upaya kita, inilah upaya, dan saya juga kan berkecimpung di asosiasi dan kebetulan saya juga ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia, di ketua DPP APKARI. Inilah hal-hal seperti inilah yang harus kita sebarluaskan, edukasi ini ke seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya nih udah disosialisasikan, nyampe di saya, cobalah diteruskan, mungkin begitu Pak ya. Itu. Netizen, jadi, warga 124 langsung aja di-share. Karena kadang yang kita muat di media sosial itu bagaimana pola pemadaman. Nah, seperti itu. Yang gampang dicerna, yang mudah dicerna masyarakat, dan bagaimana prosesnya tidak ribet lah. Sesederhana mungkin untuk proses. Karena sebenarnya untuk mengendalikan titik api awal itu ya dari diri kita sendiri juga. Jangan yang paling penting panik. jangan panik Pak ya. Seperti itu. Jangan panik, bagaimana bisa. Intinya kurang dari 1 meter titik api di permukaan itu kita bisa kendalikan. Kalau sudah lebih dari 1 hingga 1,5 meter jangkauan tangan kita, itu artinya segera mungkin menghubungi panggil pemadam kebakaran. Oke, Pak Hasanuddin, yang terakhir mungkin apa yang disampaikan kepada warga 124? Baik, saya kira kejadian kebakaran itu ada di mana-mana saja, kapan saja. Kita tidak tahu kapan datangnya. Tentunya kita terus waspada, ya. Kita bagaimana mengendalikan titik api awal itu tidak dengan panik, ya, tidak dengan panik. Kondisikan bahwa titik api awal ini kita bisa kendalikan. Kurang dari 1,5 meter dari permukaan itu kita bisa kendalikan. Lebih dari itu segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin untuk waktunya bersama warga 124. Itu dia bincang-bincang kita dengan Pak Hasanuddin. Jadi kalau besok-besok ada yang putus cinta, cincinnya mau dilepas, udah Pak, saya mau putus aja sama dia, tapi nggak bisa keluar nih cincinnya, datang ke pemadam kebakaran. Tapi yang paling penting adalah nomornya yang tadi bisa dicatat, karena musibah bisa datang kapan saja. Saya Kanela Kandi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.